Black Panther: Wakanda Forever menjadi film yang sangat berbeda dari film Marvel lainnya. Selain sangat emosional, film ini tidak memiliki adegan post-credit scene seperti film Marvel pada umumnya yang mengarah pada film selanjutnya. Hal ini membuat penonton penasaran dan bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi berikutnya. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa tidak ada cuplikan tambahan di akhir film ini? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah alasan kenapa tidak ada adegan post-credit scene dalam film Black Panther: Wakanda Forever. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Black Panther: Wakanda Forever menjadi film yang sangat emosional. Film ini terfokus untuk menjadi penghormatan terakhir bagi mendiang Chadwick Boseman yang meninggal 2020 lalu akibat penyakit kanker usus besar yang dideritanya. Film ini sangat menyentuh, bahkan banyak adegan yang membuat penonton terdiam, suasana menjadi hening, bahkan terdengar isak tangis dari para penonton. Ini membuktikan bahwa Marvel Studios sukses mengangkat kepulangan Chadwick Boseman ke dalam sebuah film di mana semua orang merasakan betapa sakitnya ditinggalkan orang yang dicintai. Keputusan Marvel Studios untuk tidak mengganti Chadwick Boseman memang dirasa tepat. T'Challa yang dibuat tewas menjadi landasan cerita yang mempengaruhi keberlangsungan plot dalam film ini. Adegan humor yang ditampilkan juga pas, sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Jadi tidak menutupi tema emosional yang diangkat dalam film ini. Pengenalan karakter baru seperti Namor dan Riri Williams juga sangat baik. Marvel terlihat berhati-hati dan tahu bagaimana cara memperkenalkan Namor bersama tempat tinggal teritorialnya. Talokan terinspirasi dari suku Maya, jadi bahasa, budaya, dan pakaian serta bangunannya terinspirasi dari sana. Kombinasi unik dan langka yang tidak pernah diperlihatkan sebelumnya. Begitu pula dengan Riri, karakternya digambarkan sebagai remaja jenius yang energik, pandai mencairkan suasana, dan membuat kita penasaran untuk menyaksikan serialnya. Intinya, Black Panther: Wakanda Forever adalah film sequel bersejarah di mana Marvel bisa memanfaatkan kepulangan sang tokoh utama menjadi sebuah penghormatan besar baginya dan juga menjadi pengaruh besar di dalam kisah filmnya. Sebuah film yang sangat emosional, penuh penghormatan, dan menjadi film penutup Phase 4 yang memuaskan. Tapi, kenapa tidak ada adegan post-credit scene dalam film ini? Kenapa kita tidak diberi bocoran barang beberapa detik untuk proyek Marvel selanjutnya? Nah, kalian yang penasaran akan temukan jawabannya setelah menyaksikan video ini. Di sini, terlebih dahulu kami akan menjelaskan pengertian dari post-credit scene. Penjelasan ini mungkin dibutuhkan oleh kalian yang baru mengikuti film Marvel, jadi silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, setiap penggemar film Marvel tentu mengetahui apa itu post-credit scene, alias adegan pasca kredit. Ini adalah istilah di mana Marvel Studios memunculkan cuplikan pendek setelah film mereka selesai ditayangkan. Kebiasaan ini kemudian menjadi tradisi di mana penonton setia kebanyakan akan tetap duduk, mereka menunggu sampai filmnya benar-benar selesai demi menyaksikan sedikit potongan adegan yang dirasa sangat berharga. Selain itu, ini bisa menjadi faktor penentu mana fans yang benar-benar fans dan mana yang datang dan menonton karena mengikuti tren saja. Mereka yang mengaku fans sejati akan tetap bertahan sampai layar bioskop benar-benar mati. Post-credit scene dalam film MCU biasanya terbagi menjadi dua, ada mid-credit scene dan end-credit scene. Mid-credit scene biasa ditayangkan setelah kemunculan nama-nama pemain dan bintang tamu yang terlibat sebagai pemeran inti dalam sebuah film. Sementara end-credit scene baru muncul tepat setelah film benar-benar selesai ditayangkan. Ada alasan kuat di balik keputusan Marvel Studios untuk memberikan cuplikan singkat seperti ini. Berawal dari Iron Man yang rilis 2008, film yang mengawali terbentuknya Marvel Cinematic Universe, adegan post-credit scene pertama kali dimunculkan dan terus berlanjut pada film-film yang rilis setelahnya. Kala itu, terlihat Nick Fury yang mendatangi Tony Stark dan menawarkan kerjasama. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough. Di mana Tony diajak untuk bergabung bersama The Avengers Initiative, tim berisikan pahlawan super bentukan Nick Fury. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.
Mulai dari film ini, lalu kemudian seterusnya, Marvel selalu memberikan kejutan lewat adegan post-credit yang disuguhkan. Nah, adegan ini bertujuan untuk melunasi plot kecil setelah film selesai. Contohnya, dalam film Ant-Man pertama, setelah nama-nama pemain muncul, ada adegan singkat di mana Hank sedang mempersiapkan kostum khusus untuk anaknya, Hope Van Dyne. Ini adalah kostum Wasp yang nanti akan diperlihatkan lebih banyak dalam film selanjutnya, Ant-Man and the Wasp. Adegan ini disebut sebagai mid-credit scene yang melunasi plot kecil yang dibangun dari filmnya. Sementara cuplikan yang baru muncul saat mendekati detik akhir durasi film, ini disebut sebagai end credit scene yang biasanya memberikan cuplikan untuk film lain yang masih terkoneksi dengan film yang sedang tayang. Contohnya, adegan ketika Spider-Man dipersilakan menyimpan kostum pemberian Tony Stark sebagai imbalan sudah membantunya selama Civil War berlangsung. Jelas, adegan ini akan mengarah pada film Spider-Man Homecoming, tapi sedikit dimunculkan di akhir Civil War. Selain itu, tidak jarang Marvel malah mengerjai penontonnya dengan memberikan adegan jokes yang sedikit membuat penonton kesal. Contohnya, adegan semut raksasa yang bermain drum dalam Ant-Man and the Wasp, atau Kapten Amerika yang meminta penonton bersabar karena sabar adalah kunci kemenangan. Hal ini cukup menyebalkan karena penonton harus menunggu, berharap ada cuplikan dari film lain, tapi malah adegan lawak yang mereka dapatkan. Nah, semua ini bertujuan agar penonton duduk manis sampai film benar-benar selesai. Sebuah film pasti dikerjakan oleh ratusan orang berbakat sesuai peran mereka masing-masing. Untuk menghormati mereka, Marvel mempersiapkan kejutan di akhir film agar kita mengetahui nama-nama yang terlibat dalam menyukseskan sebuah film. Sebagai imbalannya, kita mendapatkan adegan end credit scene di akhir durasi. Selain itu, hal semacam ini sebenarnya adalah iklan. Iklan yang tidak pernah di-skip atau dilewatkan, tapi malah dinanti-nantikan. Sebuah iklan yang mempromosikan film selanjutnya, jadi penonton akan penasaran dan tidak sabar sampai film selanjutnya dirilis. Nah, selesai dengan pengertian post-credit scene, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan utama dalam video ini. Kenapa Black Panther Wakanda Forever tidak memiliki post-credit scene? Jika kita ingat, Black Panther Wakanda Forever bukanlah satu-satunya film yang tidak memiliki adegan post-credit scene. Sebelumnya, ada Avengers Endgame yang terlebih dahulu menghilangkan adegan post-credit scene-nya. Endgame adalah film yang mengakhiri Infinity Saga, sekumpulan film yang dibentuk dari PS1 hingga PS3. Film ini menjadi puncak dari serangkaian film dengan memfokuskan Avengers melawan Thanos, sosok super villain yang sudah dipersiapkan sejak lama. Sebagai film yang mengakhiri sebuah saga, Marvel Studios memilih untuk tidak memberikan adegan pasca kredit dalam film ini. Meskipun ini membuat penonton kecewa, mereka sudah menunggu sampai akhir durasi, tapi tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Marvel ingin membuat penggemarnya penasaran apakah setelah Infinity Saga, waralaba ini kemudian selesai, atau jika masih lanjut, film apa saja yang akan dirilis. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul mengenai nasib dari franchise ini, dan itu semua tidak disinggung dalam adegan post-credit seperti film MCU pada umumnya. Alih-alih memberikan adegan itu, Marvel Studios malah memperdengarkan suara besi yang dipukul. Ini mereferensikan penghormatan kepada Tony Stark, sosok yang menjadi suksesor film MCU, namun akhirnya harus tewas mengorbankan dirinya dengan sangat epik dalam film ini. Nah, sama halnya dengan Endgame, Black Panther Wakanda Forever menjadi film yang mengakhiri phase 4 dari serangkaian film MCU yang dimulai dari Black Widow. Dari tahun 2021 sampai 2022, dengan total 7 film yang rilis di bioskop dan 11 serial yang rilis di Disney+. Tapi, meskipun menghilangkan adegan post-credit, tapi Marvel tidak menghilangkan adegan mid-credit scene yang melunasi plot penyelesaian dalam film ini. Dalam adegan yang dimaksud, terlihat Shuri yang membakar pakaian adat pemakaman sesuai arahan dari ibunya. Ini bertujuan agar orang yang ditinggalkan bisa melupakan kesedihan mereka dan bersiap untuk hidup yang baru dengan mendiang yang sekarang sudah berbeda alam. Shuri yang semula menolak akhirnya mau mengikuti anjuran ibunya. Dia merenung sambil membayangkan T'Challa yang semasa hidupnya selalu ceria dan menyayangi adiknya. Adegan ini sekaligus menjadi penghormatan bagi mendiang Chadwick yang sudah berpulang 20 Agustus 2020 lalu. Tidak berselang lama, Nakia kemudian datang dan bergabung. Dia tidak sendiri melainkan bersama anak kecil laki-laki yang diberi nama Toussaint. Nama yang diberikan mengandung unsur Prancis,
Mengingat Haiti, tempat Nakia mengamankan diri, adalah negara yang ditinggali banyak orang Prancis dan sejak tahun 1625, mereka mengimpor budak dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan gula di sana. Maka tidak heran bahasa Prancis kemudian dipakai di sana. Nah, siapa sangka anak kecil itu adalah anak dari Nakia dan juga T'Challa yang diam-diam disembunyikan karena belum saatnya Wakanda tahu mereka memiliki penerus dari sang raja. Tuzong adalah nama Haitinya, sementara nama Wakandanya adalah T'Challa, Son of T'Challa. Ya, dia memiliki nama yang sama dengan ayahnya. Ini bisa menandakan bahwa meskipun T'Challa tewas, kedepannya masih ada sosok T'Challa, anak dari T'Challa, yang kelak mewarisi gelar Black Panther dari ayahnya. Nah, setelah melihat adegan mid-credit scene ini, kalian bisa langsung meninggalkan bioskop karena kami sudah pastikan tidak ada adegan lain apalagi post-credit scene. Nah, kira-kira mengapa Marvel memilih keputusan ini? Alasan pertama, Marvel Studios ingin penonton terfokus pada film ini bukan filmnya yang lain. Keputusan untuk meniadakan post-credit scene dalam Wakanda Forever ternyata sudah menjadi keputusan akhir yang dipilih oleh Marvel Studios. Salah seorang produser film ini menjelaskan kenapa keputusan tersebut diambil. Dia bahkan menyebutkan bahwa film ini tidak membutuhkan adegan semacam itu, dan bagi para penonton yang mempertanyakan adegannya, Nate Moore selaku produser film ini selalu menepis keberadaan post-credit scene. Alasannya sederhana, film ini sangat emosional dengan ending yang cukup dramatis dan puitis. Nadanya juga mirip dengan Endgame, jadi tidak membutuhkan post-credit scene yang ditakutkan malah merusak semua kisah yang dibangun dari awal film dimulai. Nah, menurut kami sendiri, mungkin jika ada adegan post-credit scene, maka penonton akan lupa dengan semua kisah emosional dan adegan penghormatan karena teralihkan dengan film selanjutnya. Maka dari itu adegan tambahan dihilangkan. Kemudian kedua, rumornya ada adegan Dr. Doom yang disimpan untuk end credit scene. Jauh sebelum film ini dirilis, ada bocoran terkait rumor yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, Dr. Doom akan dimunculkan di semesta MCU. Karakter satu ini tentu berhubungan erat dengan kisah Black Panther dan juga Namor. Dirinya seringkali dikisahkan bertarung demi mendapatkan vibranium yang bisa dimanfaatkan menjadi senjata atau mesin penemuan untuk mendukung kejahatannya. Dengan lisensi Fantastic Four yang sudah di tangan, ditambah hubungan karakternya dengan kisah Black Panther, maka jelas sangat masuk akal jika Marvel Studios memperkenalkan Dr. Doom dalam cuplikan end credit scene, tapi sayang hal itu hanya sebuah rumor. Nate Moore selaku produser film ini sekali lagi angkat bicara. Dia mengaku rumor tersebut sudah sampai ke telinganya, tapi sekali lagi tidak ada rencana seperti itu. Dr. Doom adalah super villain hebat dan sangat kuat, sekaligus pemimpin dari negara Latveria. Ryan Coogler selaku sutradara juga menyukai karakter itu, tapi Black Panther Wakanda Forever bukanlah menjadi acara yang tepat untuk memperkenalkan sosok Dr. Doom. Menurut kami sendiri, Marvel ingin agar penonton tetap terbayang-bayang dengan kisah film ini begitu mereka meninggalkan bioskop. Namor dipilih menjadi antagonis utama dan studios ingin agar perhatian penonton terfokus kepadanya. Jika ada adegan Dr. Doom, ditakutkan malah membangun hype yang membuat penonton lupa dengan pengenalan dan penceritaan Namor dalam film ini. Jadi keputusan terakhirnya memang lebih baik jika adegan post-credit scene dihilangkan saja. Alasan terakhir, biarkan Black Panther Wakanda Forever menjadi penutup Phase 4 yang penuh misteri tanpa godaan dari proyek film lain. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, film ini memiliki nada yang sama dengan Endgame. Hanya saja, jika Endgame menjadi penutup serangkaian Infinity Saga, Wakanda Forever menjadi penutup untuk Phase 4. Sama seperti Endgame, biarkan Phase 4 ditutup dengan penuh kerahasiaan tentang film apa saja yang sedang dipersiapkan. Februari nanti akan menjadi awal dari Phase 5 dengan Ant-Man and the Wasp Quantumania dipilih untuk membuka phase baru tersebut. Trailernya sudah dirilis dan jika Marvel memunculkan adegannya dalam post-credit scene Wakanda Forever, maka hal itu malah sia-sia karena selain menutup suasana yang dibangun dari awal, dari cuplikan trailer saja kita sudah mengetahui seperti apa keseruan Quantumania. Dan itulah alasan kenapa Black Panther Wakanda Forever tidak memiliki adegan post-credit scene seperti film Marvel kebanyakan. Namun adegan mid-credit scene masih dimunculkan untuk menjadi gambaran mengenai kelanjutan dari film ini. Nah, apakah kalian puas dengan penjelasan kami? Atau kalian memiliki alasan lain kenapa Marvel memilih keputusan ini? Jangan malu dan jangan ragu, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar agar semua menjadi tahu. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.